Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semua, luar biasa, amin. Ya, luar biasa semuanya. Dalam Kristus, haleluya. Saya bersyukur, kita pun semuanya bersyukurlah. Kita masuk bulan 12, selamat hari Natal sebelumnya. Udah tanggal 3, ya kan? 2023 sudah mau kita lupakan, kita mau masuk ke tahun yang baru 2024. Dan kita benar-benar bersyukur Bapak Ibu. Tadi waktu saya berdiri di sana aku hanya bilang kayak gini, terima kasih Tuhan untuk kepercayaannya selama ini, ya kan? Tuhan percayakan kita hidup di bumi ini, bayangkan. Kenapa enggak Tuhan taruh kita di bulan, di Mars, di Venus? Padahal manusia sekarang lagi coba dengan semua teknologi, gimana mau hidup di bulan? Padahal Tuhan taruh kan habitatnya kita di bumi, mau coba-coba lari dari habitatnya Tuhan. Tapi nggak tahu lah, itu pengetahuan umum, ya kan, terserah. Mereka lagi cari-cari tahu apakah ada ciptaan Tuhan selain manusia. Terserah, nggak usah debatin Bapak Ibu. Terserah, kalau ada ya puji Tuhan, nggak ada haleluya. Amin. Nah, akhir tahun ini, mari kita akhiri tahun ini dengan satu semangat yang luar biasa Bapak Ibu. Tahu nggak seorang pelari, kalau gitu dia lari udah mau sampai garis finish, udah mau tumbang aja, betul nggak? Apalagi lari maraton, 100 km. Ada yang sanggup nggak ya? Enggak lah ya, 100 km dari sini ke Banjahe cuma 70. Hampir bolak-balik dia. Seorang pelari maraton, waktu dia lari Bapak Ibu, awalnya begitu semangat, betul kan? Lari rame-rame, semangat semuanya lari, tos kanan kiri, lari. Di tengah perjalanan mulai ada yang roboh, mulai ada yang ketinggalan. Lari terus, udah mau sampai garis finish, udah ngos-ngosan. Udah mulai mendua hati, lanjut gak ini son? Gas gak ini atau dudukkan dulu? Hanya orang-orang yang membuat pilihan lari sampai garis finish. Gitu dia lari sampai garis finish, kena ke pita-pitanya itu badannya, cetak. Langsung dia jatuh, habis kekuatannya Bapak Ibu. Tapi kita nggak mau seperti itu, amin. Di akhir 2023 ini jangan ada yang ngos-ngosan. Harus tetap semangat larinya kayak di awal. Ingat pertama kali kita buka logo kita, tema kita ini, See the Unseen, Pastor Paul sama Pastor Is gunting kan, cetek jatuh, dar, See the Unseen, semuanya tepuk tangan. Udah sampai akhir tahun, udah mau ganti lagi. Udah melihat belum apa yang gak terlihatan? Kalau belum lanjut aja dah. Sampai betul-betul kita lihat. Sama halnya dalam hidup kita, waktu kita mau mengakhiri tahun ini, see the unseen. Makanya hari ini saya mau berbagi judul firman Tuhan itu kan, Grow Stronger. Bertumbuh lebih kuat Bapak Ibu. Di akhir tahun ini kita mau bertumbuh lebih kuat. Nah dulu waktu saya belum menikah, waktu masih lajang, saya tinggal sendiri. Tak beranak, tak bersuami. Oh kebalik ya. Berarti gak ada yang ngantuk, haleluya. Saya susun kata-kata ini udah lama loh, kebalik pula. Tinggal sendiri, moto hidup saya waktu single itu gak boleh sakit. Enggak boleh sakit, karena kalau saya sakit, siapa yang kerja untuk cari makan? Sebatang kara. Harus atur hidup semua gitu. Cari kerja, cukupkan makan, cukupkan uang, cari makan semuanya. Enggak boleh sakit, pokoknya saya taruh itu dalam pikiran saya, jadi hidup saya. Jadi tema kita The Unseen, tema hidup saya waktu itu enggak boleh sakit. Kalau ada orang yang sakit enggak saya doakan, saya bilang enggak boleh sakit. Karena saat itu saya lagi mengandalkan diri sendiri Bapak Ibu. Masih muda kan? Kuat. Kalau enggak dua tanganku ini yang kerja siapa lagi gitu. Kalau enggak dua kakiku ini yang jalan siapa lagi yang jalankan. Seolah-olah hidupku ini hanya berbicara tentang aku sendiri. Tentang pikiranku, tentang kekuatanku. Sombong anak muda ya kan? Mengandalkan diri sendiri. Tapi setelah saya berumah tangga, umur makin naik, saya melihat beberapa orang-orang yang udah berusia, udah jauh dewasa lah ya.
Kebalikannya, yang udah berusia itu cenderung apa Bapak Ibu? Mengasihani diri sendiri, betul enggak? Anak-anak udah pada dewasa, udah pada menikah, tinggalkan kita di rumah, mulai orang tua ciptakan lagu. Duduk di teras ambil gitar ya kan, mulai nyanyi. Nunga matua au jeng 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 jeng. Mulai ciptakan lagu, ngerasa kesepian, ngerasa ditinggal, ngerasa nggak ada harganya lagi gitu. Apalagi waktu kita lihat anak-anak kita nggak sepemahaman dengan kita, nggak seperti yang kita pikirkan, makin enak nyanyinya, betul nggak? Coba nyanyikan sama-sama, 1, 2, 3 ya. Somarlapatan marinde margodang. Sampai tarik suaranya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena di usia itu pun kita bisa masih mengandalkan diri kita. Kita pikir udah ku buat semuanya, udah ku lakukan semuanya, udah ku kasih semuanya sama kalian. Kok itu balasannya yang kalian kasih sama aku? Kita lupa, kita bisa bertumbuh, kita bisa berjalan, mengalir, berguling di dunia ini karena Tuhan, betul enggak? Karena Tuhan yang mengasihi kita, yang menciptakan kita, suruh kita berkuasa di dunia ini bukan karena kekuatan kita. Yang muda-muda kita kuat, kita bisa, kita pintar bukan karena kita, karena Tuhan suruh. Bilang sama dirinya sendiri, karena disuruh Tuhannya. Betul kan? Jadi kadang kita pikir yang muda pun bisa agak melenceng, yang dewasa pun bisa kalau nggak di dalam Tuhan. Firman Tuhan pun bilang di dalam Alkitab, tubuh jasmani kita ini akan merosot. Pasti. Semuanya di sini pasti ngalami. Waktu anak-anak nggak bisa berhenti. Nanti kids masuk sini lihatlah, nggak ada yang akan duduk di sini shalom, dia duduk tenang, ajak kita ngobrol, apa kabar Bapak hari ini? Nggak mungkin. Karena mereka punya satu energi yang lebih di dalam mereka, harus mereka keluarkan. Kalau kita tahan, disiplinkan terus nggak boleh gerak, nanti waktu tidur malam muter-muter dia tidurnya. Karena energinya belum keluar. Itu suatu kekuatan yang alami dari anak-anak, betul? Punya energi. Kita mulai menjalani kehidupan kita ini, badan mulai merosot. Seiring dengan itu, jangan izinkan roh kita pun ikut merosot. Amin. Kita lihat sebentar dalam firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4. Saya bacakan, demikian kata firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Berarti setiap hari tubuh kita ini semakin tua Bapak Ibu. Mau gimana pun cara kita merawat tubuh kita, kita akan merosot pelan-pelan hari demi hari. Itu sebabnya manusia dikatakan selamat ulang tahun. Artinya usia mereka semakin berkurang, betul kan? Kita semangat, usia mereka semakin bertambah. Kita bilang makin bertambahnya usia, makin berhikmat, makin bla 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 bla. Harapan kita dibaliknya Bapak Ibu. Karena badannya pasti mengalami penurunan, tetapi rohnya harus semakin tetap naik. Makanya saya nggak tahu, tapi saya percaya dan yakin di dalam setiap kita pasti ada perubahan. Tahun demi tahun kita berjalan bersama Tuhan, pasti ada perubahan yang kita alami. Mungkin secara kasat mata kita nggak lihat. Yang bangsawan tetap bangsawan. Tahu bangsawan Bapak Ibu? Bangsa suka melawan. Masih dibilang satu jawabannya dua. Tapi percayalah di dalam rohnya dia pasti mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Selama masih dia mengkonsumsi firman Tuhan. Makanya badan kita ini boleh lemah. Badan kita ini bisa kena asam lambung, bisa.
Badan kita ini bisa kena asam urat, bisa. Karena memang di dalam diri kita banyak asam. Apalagi kadang-kadang anak muda kurang asam. Firman Tuhan versi FHYH bilang seperti ini. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Walaupun keadaan tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Kita bisa mulai bongkok, yang udah opung-opung kan. Udah mulai diri pun udah susah. Tapi roh yang di dalamnya masih tetap melompat-lompat Bapak Ibu. Kenapa? Kristus ada di dalam diri kita menguatkan, memberi kita makan. Itu sebabnya kita perlu tetap di dalam Kristus. Itu alasannya kenapa kita perlu persekutuan. Kita bersyukur gereja kita mulai punya komunitas FC masing-masing kan. Gabung di sana kita mulai cerita. Ceritanya bukan hanya ngeluh-ngeluh, bukan hanya masalah-masalah. Tapi kita mulai sharing firman Tuhan. Apa yang kita alami menurut kita seperti apa. Bagaimana mengaplikasikannya. Satu-satu mulai bicara Bapak Ibu. Itu mulai membangun setiap kita. Betul kan? Kita mulai satu dengan yang lain ngobrol. Kalau di sini kan saya hanya sampaikan kan. Bapak Ibu yang duduk hanya mendengar dan saring. Kalau kira-kira enggak sesuai yang aku sampaikan, jangan dimakan. Gitu. Tapi kalau di dalam FC kan enak kan? Dalam komsel masing-masing kita bisa duduk, oh menurut Bapak, menurut saya gitu terus. Sama-sama belajar, sama-sama membangkitkan kita. Kristus membaharui roh kita hari demi hari Bapak Ibu. Bayangkan roh Tuhan itu enggak bosan-bosannya memperbaharui kita. Setiap hari. Kalau di sekolah guru aja kadang absen. Karena guru pun bisa sakit kan. Tapi roh Allah yang ada di dalam diri kita enggak pernah habis-habisnya. Karena dia adalah Allah Immanuel. Immanuel. Saya tadi nyanyi lagu itu, saya ingat abang rohani saya di Brastagi, Immanuel namanya. Kami dulu senasib sepenanggungan. Jadi supir, antar jemput jemaat sampai ke Jebolga sana, bawa bus. Jam 3 pagi dan ngantuk kali dia dibanguninya aku. Bangun. Apa Bang Im? Gantian bawa. Jam 3 pagi. Bayangkan kita lagi asik-asiknya tidur, aku duduk di kursi supir, ku tarik rem tangan, ku hidupkan lampu hazardnya itu, lampu hati-hati, tidur. Di tengah jalan. Jadi kita lihat di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita Bapak Ibu, yang orang tua mungkin lihat kepada anak-anak kita, kok enggak ada perubahanmu, kok gitu-gitu aja kau. Yakin dan percayalah waktu kita memberikan makanannya firman Tuhan, waktu kita dia membawa kepada komunitas yang sehat, pasti di dalam rohnya mengalami perubahan, pasti rohnya hidup, bertumbuh semakin kuat setiap hari. Makanya kita pun sebagai orang tua jangan bosan-bosan. Jangan pernah menyerah untuk memberikan firman Tuhan. Iya kan? Karena firman Tuhan itu kadang gak langsung berbuah dalam satu hari. Mungkin gak dalam seminggu, mungkin gak dalam setahun. Tapi bertahun-tahun firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti mengalami perubahan. Waktu kita gak menyerah di dalam Tuhan. Waktu kita tetap ikut bersama dengan Tuhan. Pertumbuhan itu pasti Bapak Ibu. Pertumbuhan itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Nah kita lihat. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan kalau kita gak pernah punya waktu bersama dengan Tuhan? Gak tahu pun siapa Tuhannya. Coba besok tiba-tiba tanya seseorang gini, siapa Yesus bagimu? Pasti jawabannya otomatis Tuhan. Iya kan? Tapi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tahu siapa Yesus itu bagi kita. Oh sudah temukan. Kita baca. Mulai ayat yang kedua. Dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi
Oke, sana dulu. Kelihatannya ini rohani sekali kan? Betul enggak? Tetapi yang kesukaannya ialah apa Bapak Ibu? Dan merenungkannya, datang teman-temannya akan ngajak, nonton yuk bioskop yuk. Aku enggak mau, aku mau gereja dulu. Iya. Yuk kita pergi yuk besok retreat bareng-bareng yuk. Enggak bisa lah, aku ada pelayanan besok. Iya. Masih adanya yang kayak gitu? Gitu diajak, ayolah Tuhan pun ngertinya. Yang lebih parah, enggak diajak dia yang ngajak. Tiap minggu ke gereja sekali-sekali cabut yuk. Terus jumpa di luar ditanya, kamu enggak gereja? Anak Tuhan kan minggu harusnya di gereja. Aku anak Tuhan ditugaskan bagian intel, lagi nyamar di luar. Punya firman Tuhan untuk kita renungkan, amin. Kalau kita enggak punya firman Tuhan untuk kita renungkan, kita akan merenungi nasib kita Bapak Ibu. Kita akan mulai melihat semua fakta-fakta kehidupan kita. Kok gini kalilah hidupku, kenapa aku seperti ini, kasihan kalilah diriku. Kita yang muda-muda akan mengambil wejangan-wejangan dunia yang menjadi moto hidup kita seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Karena enggak ada firman Tuhan yang bercokol dalam pikiran kita. Benar. Itu sebabnya dikatakannya tadi di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Terserah kita mau baca firman Tuhan berapa pasal satu hari, terserah. Tapi kalau ada pun satu ayat satu hari yang kita baca, itu kita renungkan, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Di ayat berikutnya dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di mana? Di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya? Sering kita lebih suka melihat buahnya, betul enggak? Gitu kita tanam pokok mangga, cetak, kita mau besok berbuah ini mangga. Betul kan? Kita baru saja mulai sesuatu, baru kita kerjakan, kita langsung pengen ngelihat hasilnya. Padahal di dalam sirkulasinya harus ada pertumbuhan dulu, betul kan? Makanya di dunia ini sekarang ada metode kalau mau pohon itu cepat berbuah, diapain? Dicangkok, di stek, dicangkok, diapain lagi? Di bla 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 bla. Biar cepat gitu. Kita kan mau yang instan-instan, betul? Kalau bisa seperti saya bilang, anak kita yang gitu lahir, langsung dapat kerja. Langsung punya uang berjuta-juta. Bermiliar-miliar. Supaya enggak dialaminya kesusahan seperti yang kita alami. Iya, kita mau semuanya itu. Tapi di dalam prosesnya Bapak Ibu, dia perlu tahu itu apa kekurangan. Tahu enggak pernikahan pertama yang Yesus hadiri di mana? Terus kita bilang, masa Yesus hadir di situ ada kekurangan? Justru dalam kekurangan itu, Yesus berfungsi di situ Bapak Ibu. Tapi jangan cari-cari yang kurang. Makanya seperti saya bilang tadi, di dalam proses pertumbuhan itu enggak enak. Enggak enak bertumbuh. Karena waktu kita dari kecil bertumbuh, sekarang nggak bisa kita pakai baju kita waktu kecil. Iya kan? Yang punya perut besar gitu kan pakai baju kecil, langsung dia nyanyi, bajuku dulu tak begini, sekarang dah nggak muat lagi, cetak lepas kancingnya. Pertumbuhan itu nggak enak.
Betul. Karena di dalam pertumbuhan itu semua otot-ototnya mulai mengembang. Kedewasaan di dalam rohani kita pun gak enak Bapak Ibu. Siapa bilang di sini enak duduk, berdoa, menyembah Tuhan? Ada yang bilang enak? Oh haleluya. Lebih enak duduk sambil golek main HP. Tahu apa yang terjadi di luar sana, betul? Iya kan? Tapi kan firman Tuhan pun bilang, di dalam tinggal tenang terdapat kekuatan baru. Tetapi kamu enggan. Kita lebih suka kerja daripada duduk. Kita lebih suka langsung melakukan daripada proses bertumbuhnya dulu. Kita lebih suka lihat buahnya. Lihatlah si Anu itu, udah ke gerejanya, tapi gitu-gitu juga hidupnya. Sabar kenapa? Baru pun dia sekali masuk gereja. Kejadian pun dia belum tahu di mana kitab Kejadian. Dan dikatakan di sana tadi, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa pohon ini enggak layu daunnya saat musim kering Bapak Ibu? Karena si pohon ini merambatkan akar-akarnya ke air itu. Jadi tanya diri kita, kemana kita rambatkan akar-akar ini? Di tempat kerja kita rambatkan akar-akar kita kemana? Ke bos. Di rumah kita rambatkan akar-akar kita kemana? Ke mama bapak. Tapi firman Tuhan ini katakan, pohon yang ditanam di tepi aliran air ini merambatkan akar-akarnya ke dalam air itu Bapak Ibu. Dan baca firman Tuhan ini katakan, yang menghasilkan buahnya pada. Jadi enggak 24 jam dia berbuah kan? Betul enggak? Tapi 24 jam dia bertumbuh. Enggak berhenti-berhenti dia bertumbuh. Aduh capek kali aku hari ini ya. Golek dululah kata si pohon kan. Misalnya pohon mangga berbuah kapan? Bulan berapa? Mangga berbuah terus? Enggak ya? Durian lah, durian, biar lebih ngerti kita kapan berbuah. Bulan 12 ya kan. Ada yang daerah kayaknya sekarang lagi banyak itu durian. Bulan 1 si durian ini tidur semua. Tidur, ditanya, Dur, kenapa tidur? Durian kan panggilnya Dur. Kenapa tidur? Udah capek kami berbuah Pak bulan 12, waktunya istirahat. Gak bisa. Si pohon durian ini gitu dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Di waktu dia tidak bermusim berbuah, dia harus tetap melanjutkan pertumbuhannya. Makanya air itu tetap berfungsi untuk dia. Kita yang nanam bunga di rumah, di dalam pot, pasti kita ambil air siram kan? Betul enggak? Kalau enggak kita siram, setidak-tidaknya bawa dia di luar biar dia kena air hujan. Jadi dia berharap kepada Tuhan. Enggak dapat minum dari bos, dari Tuhan lah gitu kan. Hidup kita pun demikian Bapak Ibu. Air itu kan melambangkan firman Tuhan. Air itu bisa melambangkan kolam komunitas kita. Kalau kita enggak punya air, kering juga kita. Jadi kalau kita hanya berharap kepada diri kita sendiri, enggak berharap kepada firman Tuhan, enggak pernah punya komunitas yang sehat, enggak akan bertumbuh. Amin. Kalau kita hanya baca firman Tuhan, baca sendiri, pemahaman kita bisa salah Bapak Ibu. Tapi enggak apa-apa juga pemahamannya salah asal tetap baca, nanti tinggal dilurusin. Daripada enggak tahu pun yang salah, yang benar mana, lebih bahaya. Iya kan? Nah jadi tetap air itu penting, firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Kita bertumbuh bukan hanya pada saat kita berbuah. Dan betul-betul sabar untuk berbuah itu sabar dulu Bapak Ibu. Di dalam pelayanan kita ini kita mau berbuah, aku mau jadi apa? WL,
model, singer, main musik. Mau jadi semuanya sabar, bertumbuh dulu ya kan. Udah waktunya kita berbuah, buahnya akan keluar. Dan buah yang keluar itu pada musimnya pasti manis. Buah itu bisa dinikmati orang. Dan tahu nggak kita, buah kita yang manis itu nggak kita yang rasakan, iya kan? Aku nggak bisa bilang sama diriku sendiri, ih pandai kali lah Pak Herman ini ngomong, bah jago kali. Kalau muji diri sendiri kan jatuh-jatuhnya sombong, betul nggak? Ataupun aku puji diriku dengan cara yang berbeda. Sebenarnya aku ini orangnya yang sabarnya. Merendahkan diri tapi di atas gunung. Kan sama aja. Tapi buah yang manis itu orang lain yang rasakan, betul enggak? Orang lain akan gosipin kita, tapi gosipin yang positif. Aku kalau ngelihat si Anu itu, semangat kali aku jadinya hidupku gitu. Kan enak kan dengarnya. Daripada mereka bilang, nanti kalau jumpa si Anu itu jangan kau dekati ya, pasti sumpah otakmu dibuat. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh itu, berdirilah mengatasi masalah, mengatasi semua hal. Bukan dengan kekuatan kita, tenang saja. Seperti saya bilang tadi, si pelari maraton ini, waktu dia lari gitu ngos-ngosan, kenapa dia ngos-ngosan lari? Karena dia lari pakai kekuatannya sendiri kan. Coba yang duduk di mobil, dari sini ke Jakarta ada yang ngos-ngosan? Enggak ada, karena dia duduk di mobil tinggal tekan gasnya kan. Enggak perlu dia olahraga di mobil. Dalam hidup kita ini, kita kan punya mobil yang bawa kita. Secara komunitas, secara organisasi, mobil kita apa Bapak Ibu? AGF ini kan. Mobil kita mereknya AGF, CP AGF Mulana, ya Medan Brastagi, ongkosnya murah. Mungkin tetangga kita mobilnya entah apa-apa, ya merek yang lainnya terserah. Tapi jurusannya kan sama kan? Ke surga. Siapa duluan sampai ya terserah. Tapi secara pribadi pun kita punya mobil yang supirin kita. Apa mobil kita? Kristus itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya waktu kita mau melakukannya, itu sebabnya waktu kita mau mengerjakannya, motivasinya jangan supaya aku dilihat orang. Jangan. Jangan supaya aku kelihatan keren, supaya aku hebat, supaya aku next level, supaya bla bla bla. Kalau kita masih punya motivasi untuk diri kita sendiri, waktu kita gagal, sakit kali rasanya. Waktu kita berdiri di depan ini kalau hanya untuk menampilkan diri kita sendiri Bapak Ibu, waktu kita kelibet salah ngomong, kayak malunya itu kayak double. Tapi kalau motivasi kita karena kasih Kristus, tapi motivasi kita karena Roh Allah di dalam diri kita yang memberikan kita semangat, gagal pun kita bisa terima. Kenapa? Karena setiap orang akan belajar dari kegagalan itu. Amin. Dan yang lebih luar biasa adalah kita belajar dari kegagalan orang lain. Nggak perlu kita yang gagal, tinggal pijak aja dia kita naik. Kiasannya, jangan pula kita pijak orang betulan. Nah jadi dalam hidup kita ini jangan pernah berhenti karena masalah Bapak Ibu. Entah itu masalah kepercayaan diri, entah itu masalah aku gak pandai, entah itu masalah aku gak pede, entah itu masalah aku gak kaya, entah itu masalah dosa, entah itu masalah apapun. Karena kita berhenti karena masalah berarti kita sedang mengizinkan musuh kita menang. Aku berdosa, aku gak layak berdiri di sini Tuhan, aku berhenti. Berarti kita sedang bilang Tuhan gak bisa ampuni aku lagi. Padahal di luar sana pun orang bilang kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kenapa kita di dalam Kristus berhenti karena masalah Bapak Ibu? Udahlah capek kali pun aku, samanya bertuhan dengan gak bertuhan, beda pasti beda.
Kita lihat. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17. Oh, kayaknya jarang kali kita buka firman Tuhan ini ya. Kayaknya kalau di kitab buku udah berdebu-debu dia. Atau tulisannya udah mulai buram. Nggak pernah dibaca. Kalau di HP pun itu harus di zoom supaya nampak tulisannya. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17. Tapi yang suka bermazmur ini sering-sering baca ini. Suka dengan ayat ini. Sudah temukan? Kita baca sama-sama ayat 17 ya. 1, 2, 3 ya. Sekalipun namun aku akan Allah itu Tuhanku, Ia itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ambil firman Tuhan ini, aplikasikan dalam hidup kita, iblis pun bingung sama kita. Berdiri mengatasi masalah tadi kan. Bayangkan, iblis pun stres nengok kita. Lihat firman Tuhan ini katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, udah ditanam, dipupuk, pohon anggur tidak berbuah, capek siram-siram, terus hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kita punya ternak, kambing domba terhalau dari kurungan, udah di kandang-kandang lari. Terus, apa katanya? Tidak ada lembu sapi dalam kandang, dicuri orang sapinya. Bayangkan, udah kita pelihara dari kecil, ngangon cari rumput, kasih makan gitu kan. Malam-malam diambil orang. Apa enggak jadi kita kayak yang iklan-iklan itu kan, dibesarkan seperti anak sendiri. Masa besar-besarnya jadi kecap? Iblis pikir kalau ini semua kita kerjakan sama si Anu ini, hancurkan hasil usahanya, hancurkan pekerjaannya, hancurkan reputasinya, pasti hancur dia semua. Tapi firman Tuhan katakan apa di bagian bawahnya? Namun aku akan carilah. Susah nyari orang seperti ini. Kemanapun kita pergi, kalau bukan dia orang yang betul-betul dekat sama Tuhan. Kalau dia bukan orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sepanjang hari dia ngomel. Pak Pendeta di mana Pak Pendeta, aku mau datang, mau cerita aku masalahku Pak Pendeta. Datang, diceritakan semuanya, aku udah kerjakan A, aku udah kerjakan B. Udah aku buat usaha ini, udah aku buat usaha itu. Kenapa hidupku gak diberkati terus? Dikasih solusi, buat ini, sudah aku buat semua, sudah aku kerjakan semua. Kalau udah semua jadi pendetanya bilang apa? Martami yang Mahita. Kamu terakhir. Tapi bayangkan saja Bapak Ibu, bisa enggak kita menjadi salah satu orang di bagian terakhir ayat itu? Tetapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena hidup kita enggak ditentukan lagi seberapa hebatnya kita. Hidup kita enggak ditentukan lagi seberapa kayanya kita. Hidup kita enggak ditentukan lagi semenarik apa kita di dalam komunitas kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh Kristus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Semuanya bisa terjadi di dalam hidup ini, bisa. Kalau kita mau bandingkan hidup kita dengan hidup Ayub, jauh lebih menderita hidupnya, betul enggak?
Dia sampai anak-anaknya pun diambil Tuhan. Tapi tahu enggak, di dalam jurang maut pun, di dalam kematian pun, di dalam masa yang paling susah pun, waktu Kristus ada di sana, di dalam jurang kematian itu ada kehidupan. Makanya enggak usah pedulikan kita jatuh di dalam apa. Kita hancur seberantakan apa, enggak peduli, terserah. Asal kita bersama dengan Kristus. Asal masih Yesus yang pegang tangan kita Bapak Ibu. Waktu Kristus angkat kita, dia tidak akan kembalikan kita kepada posisi semula. Tapi dia akan angkat kita kepada satu kemuliaan dan kepada kemuliaan yang lain. Kita dibuat semakin bersinar, kita dibuat semakin mulia di dalam Kristus. Bertumbuhlah dalam Kristus. Jangan menyerah. Karena dunia yang kita hidupi ini selalu akan punya masalahnya sendiri. Makanya jangan berhenti karena masalah. Beradalah di atas masalah itu Bapak Ibu. Tahu gak kadang-kadang kita taruh satu harapan di dunia ini, betul? Kadang kita taruh harapan kita sama anak kita. Aku dulu alami ini waktu kecil. Aku dulu susah kali hidupku waktu kecil. Aku harap nanti anakku ini gak akan alami apa yang ku alami dulu gitu ya. Kita ngerasa kayak anak kita gak punya Tuhan. Kita mau atur semuanya. Dia pun kan bisa berhubungan langsung sama Tuhan. Punya akses sendiri sama Tuhan. Dan kadang-kadang harapan kita itu mengecewakan. Kita udah berharap A, tapi terjadinya B. Tapi pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Bahkan ketika kita gagal pun, dia ada di sana. Menemani kita di dalam kegagalan itu. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Dengan mengosongkan diri kita. Mengosongkan diri kita dari semua kemampuan-kemampuan kita. Kemampuan kita berpikir, kemampuan kita berdiri di panggung ini, kemampuan kita ngapain. Semua hal. Kosongkan diri kita. Betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi lihat bisa enggak aku kerjakan ini, mampu enggak aku mengerjakannya, bukan. Tapi berdasarkan kasih Tuhan, kita mulai lepaskan keakuan kita. Kita mulai lepaskan keegoan kita. Nah kita lihat firman Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat 7 sampai 10 bilang seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematian Kristus. Mengosongkan diri Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan bukan karena ada apanya sama Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan bawa semua permohonan doa kita, enggak. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang ikhlas. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Biarkan kita semakin kurang dan dia semakin bertambah dalam hidup kita.
Waktu kita mengikuti Kristus, waktu kita berjalan semakin lama, semakin mengikut Tuhan, semakin hari semakin lama, hidup kita akan semakin kecil kalau kita izinkan dan biarkan Yesus yang semakin besar di dalam diri kita. Kita sedang menghidupkan Kristus di dunia ini melalui diri kita, Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman kita itu baik. Baik pengalaman kita itu. Tapi kadang pengalaman ini mengesampingkan Tuhan. Ah Tuhan, aku dulu buat ini gak jalan kok. Ah Tuhan, buat seperti ini. Aku udah lebih tahu aku Tuhan daripada Tuhan. Tenang aja Tuhan di sana, biar aku yang jalan. Lepaskan. Benar-benar lihat kepada Tuhan. Dan menjadikan Kristus yang utama di dalam hidup kita. Benar-benar lihat Bapak Ibu, di dalam hidup kita ini banyak hal yang gak bisa kita kontrol. Kadang kita banyak kecewa di dalam diri kita sendiri, di dalam kehidupan kita, bahkan di rumah kita pun. Kenapa? Karena kita masih menuntut. Kadang sebagai suami kita menuntut, bikinkanlah sarapanku, gosokkanlah bajuku, bla 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 bla, ya kan. Kadang yang muda, kita sebagai anak muda, hak kita merasa hak kita sebagai anak kita dikasihi. Hak kita sebagai anak, semua kebutuhan kita dicukupkan. Sebagai istri kita merasa hakkulah sebagai istri, aku harus dikasihi, dihormati di rumah ini, diperhatikan. Tapi Bapak Ibu, kalau itu enggak terjadi di dalam hidup kita, maukah kita mengangkat tangan dan bilang, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal pribadi Kristus di dalam hidup kita. Karena waktu kita menuntut A, menuntut B, menuntut C, semakin kita menuntut, semakin kecewa kita, betul gak? Kita menuntut satu kesempurnaan, oh maunya si Anu itu datanglah sama aku minta maaf. Maunya si Anu itu datanglah sama aku bilang A, B, C, dan Z. Waktu kita semakin menuntut, akan semakin kita kecewa Bapak Ibu. Tapi kita di dalam mengiring Yesus, di dalam hidup kita. Waktu kita melepaskan hak kita, mengizinkan kita menjadi hambanya Kristus. Kristus itu akan bersinar melalui kita. Kita akan menjadi perwakilan Kristus yang mulia di dunia ini. Kita akan menjadi orang-orang yang membawa pemulihan kemanapun kita pergi Bapak Ibu. Kita menjadi dampak yang positif kemanapun kita pergi. Bukan karena kita, bukan karena apa yang ada pada diri kita, tetapi karena Kristus yang hidup melalui setiap kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya nggak peduli hari ini kita alami A, alami B, semuanya terserah. Tapi lihatlah, waktu kita nggak berhenti karena itu, waktu kita mulai mengosongkan diri kita, bukannya kita ini menyerah, bukan, tapi kita berserah kepada Kristus. Kita ditekan kanan kiri, kita direndahkan, kita dibuat malu, kita diapain pun. Tapi waktu kita tetap berada di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, pertumbuhan itu akan terus membawa kita naik. Amin. Itu sebabnya di penghujung tahun ini, mari kita akhiri tahun ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita akhiri tahun ini dengan satu kekuatan yang besar Bapak Ibu. Kita akhiri tahun ini benar-benar dengan kemenangan daripada Kristus. Kita masuk ke dalam tahun yang ke depan. Terserah dunia mau prediksi tahun 2024 seperti apa. Tapi kita di dalam Kristus, kita punya Allah yang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.